Kembali lagi di channel ini Bapak Ibu, channel yang membahas berbagai hal. Pada kesempatan ini saya mencoba menjawab berbagai pertanyaan dari Bapak Ibu guru terkait kinerja 2024. Nah, Bapak Ibu tentu Bapak Ibu sudah memiliki gambaran seperti apa pengelolaan kinerja 2024. Dan ada juga pertanyaan bagaimana kami memilih RHK yang sesuai atau yang tepat. Nah, Bapak Ibu, RHK yang kita pilih nanti adalah RHK dari praktik pembelajaran, RHK pengembangan kompetensi, kemudian RHK tugas tambahan, dan nanti dokumen akuntabilitas, seperti itu. Nah, dari RHK yang kita pilih nanti Bapak Ibu, terutama RHK praktik pembelajaran, akan dilakukan observasi oleh kepala sekolah di dalam kelas. Observasinya akan menggunakan rubrik sesuai dengan indikator yang kita pilih. Nah, berikut Bapak Ibu indikator dari setiap rubrik yang akan digunakan oleh kepala sekolah untuk mengamati atau mengobservasi kita. Nanti rubrik ini akan muncul di kinerjanya kita, juga di kinerjanya kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan yang indikator, misalnya Bapak Ibu indikator keteraturan suasana kelas. Seperti apa rubriknya? Rubriknya adalah seperti ini. Akan ada fokus perilaku yang diobservasi. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Lalu yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Yang berikutnya, guru membuat dan mengingatkan aturan dan kesepakatan kelas. Inilah fokus-fokus perilaku yang akan kita pilih dan yang akan diamati oleh kepala sekolah dalam observasi kelas, seperti itu. Lalu yang kedua, ketika memilih indikator penerapan positif, maka fokus perilaku yang akan diobservasi, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian berikutnya, guru memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Ya. Nah, tentu di dalam rubrik ini nanti akan muncul dari setiap poin ini akan muncul perilaku yang dianjurkan. Misalnya, guru melakukan refleksi terhadap dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan adalah guru mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Lalu yang kedua, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Berikutnya, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti memilih indikator penerapan positif dan memilih fokus perilaku pada poin yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas, maka yang akan diperhatikan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan kita adalah apakah kita melakukan perilaku yang dianjurkan seperti ini, atau malah kita melakukan perilaku yang dihindari, seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan observasi, maka kepala sekolah akan mengisi rubrik yang telah tersedia di akun kepala sekolah berdasarkan ini tadi, fokus perilaku yang diobservasi oleh kepala sekolah. Lalu selanjutnya, misalnya kita memilih ekspektasi pada peserta didik. Fokus perilaku yang diobservasi adalah guru mengkomunikasikan harapannya yang tinggi terhadap masa depan seluruh peserta didik. Nah, lagi-lagi kepala sekolah nanti akan mengamati apakah guru mengenal nama setiap peserta didik, beserta karakteristiknya. Kemudian apakah guru menyampaikan cita-cita masa depan yang bermakna bagi peserta didik. Yang ketiga, apakah guru mendiskusikan harapan positif peserta didik tentang masa depannya. Ataukah guru malah melakukan
perilaku yang tidak dianjurkan atau perilaku yang dihindari. Nah, setelah kita memilih ini, maka kepala sekolah akan mengamati. Fokus pengamatan kepala sekolah sesuai dengan fokus perilaku yang kita pilih untuk diobservasi. Sehingga di awal diharapkan kita dengan kepala sekolah akan berdiskusi. Fokusnya saya nanti Pak seperti ini di dalam proses pembelajaran. Sehingga ketika terjadi dalam proses pembelajaran, maka kepala sekolah akan mengamati fokus perilaku yang sudah dianjurkan seperti itu. Begitu juga dengan aktivitas interaktif. Ya, akan ada seperti ini ya. Bapak Ibu boleh membaca. Silakan di pause videonya kemudian dibaca. Kemudian untuk indikator instruksi yang adaptif juga seperti itu dan sebagainya. Nah, lalu kita lanjut ke RHK yang 2 tentang pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan-pilihan rencana hasil kerja yang akan kita pilih, di mana kita diharapkan memilih minimal 32 poin dan maksimal 128 poin. Nah, dari mana minimal dan maksimal itu Bapak Ibu? Perhitungannya seperti ini. Ketika seorang guru dalam satu semester, di mana dalam satu semester ini terdiri dari 16 minggu efektif, di mana dalam satu minggu dia gunakan 2 jam per minggunya untuk kegiatan pengembangan kompetensi, maka dalam satu semester total adalah 32 jam, sehingga dapatlah 32 poin. Nah, tetapi jika Bapak Ibu guru dalam satu minggu manfaatkan waktu 8 jam dalam satu minggu, ya katakanlah hari pertama 1 jam, hari kedua 1 jam dan seterusnya, sehingga dalam satu minggu 8 jam dikali 16 minggu totalnya adalah 128. Seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan, apakah poin ini menentukan angka kredit? Jawabannya, pengembangan kompetensi tidak sama dengan angka kredit Bapak Ibu. Jadi poin pengembangan kompetensi itu tidak sama dengan angka kredit. Nah, lalu berikut adalah gambaran saya harus memilih rencana hasil kerja yang mana. Kita mulai bahas satu persatu. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan bidang pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai RHK. Ini setara dengan 4 poin. Ya, maksimal kegiatan ini ada 8 poin. Ada 8 sertifikat. 8 kegiatan, 8 kali 34 sama dengan 30 poin. Jadi dengan melakukan kegiatan seminar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu sudah memenuhi batas poin minimum. Tetapi sarannya, kalau bisa, lakukan juga RHK yang lain karena tujuannya adalah untuk pengembangan kompetensi dari Bapak Ibu. Nah, penjelasannya begini. Durasi atau jumlah jam seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan tidak ada batas minimum dan maksimal. Nah, kalau sebelum-sebelumnya Bapak Ibu berkaitan dengan kenaikan pangkat, sertifikat yang diakui itu adalah sertifikat yang ada jamnya dan minimalnya adalah 32 JP, jam pelajaran. Nah, sedangkan untuk yang ini, Bapak Ibu boleh mengikuti kegiatan seminar yang mana tidak ada jam pelajarannya. Tetapi perlu diingat bahwa sertifikat itu merupakan tanda bahwa seseorang telah mengikuti suatu kegiatan yang diselenggarakan di bidang pendidikan atau lainnya yang relevan. Nah, Bapak Ibu, menurut penjelasan dari BGP Provinsi NTT dalam saluran WA-nya mengatakan begini, sejauh ini belum ada aturan baku legalitas sertifikat yang diatur regulasi. Namun, pada umumnya sertifikat perlu membuat ada logo penyelenggaranya, ada judul kegiatannya, ada nomor sertifikatnya, ada nama penerima, ada status penerima, nama penyelenggara, tempat dan tanggal kegiatan, tanda tangan, dan stempel penyelenggara, seperti itu. Sehingga di sini dikatakan penyelenggara pun bebas asal terpercaya, dan tadi di dalam sertifikatnya sudah tersedia seperti yang saya paparkan tadi. Lalu yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar.
Nah, Bapak Ibu, misalnya untuk sekarang, katakanlah Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu memiliki komunitas belajar, Kompel, ya. Lalu Bapak Ibu, salah satu guru atau guru dari luar akan menjadi narasumber, katakanlah narasumber untuk menjelaskan seperti apa kinerja 2024 atau narasumber yang akan menjelaskan seperti apa kegiatan pelatihan mandiri sampai dengan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, penyelenggaranya adalah Kombel atau komunitas belajar dari sekolah Bapak Ibu. Narasumbernya adalah narasumber yang dihadirkan dari luar atau salah satu guru di sekolah Bapak Ibu. Lalu kegiatannya adalah kegiatan sosialisasi kinerja atau sosialisasi pengembangan kompetensi sosialisasi berkaitan dengan pelatihan mandiri sampai pada aksi nyata di PMM. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan 4 poin sebagai peserta ya. Bapak Ibu mendapatkan 4 poin. Sertifikat maksimal untuk kegiatan berbagi praktik baik ini adalah 8 kali kegiatan, di mana sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik dengan durasi 2-3 jam yang ditandatangani oleh ketua komunitas. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu di sekolah memiliki kombel, dibuatlah stempel kombelnya. Sehingga ada legalitas dari sertifikat yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, durasinya adalah 2-3 jam. Itu berarti pelaksanaannya dalam 1 hari. Nah, Bapak Ibu seandainya sekarang ada yang bersedia menjadi narasumber untuk kegiatan sosialisasi kinerja 2024, maka Bapak Ibu yang menjadi peserta akan mendapatkan sertifikat untuk kegiatan sosialisasi ini, begitu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga dimungkinkan untuk memilih yang kedua ini. Nah, yang berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching dan atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Bapak Ibu, berkaitan dengan kegiatan ini, untuk teman-teman yang alumni guru penggerak ataupun pernah mengikuti program penggerak atau guru-guru yang lain mungkin yang pernah membaca seperti apa itu coaching, ya. Terkait kegiatan ini Bapak Ibu akan mendapatkan 4 poin untuk satu kegiatan dan maksimalnya mengikuti 8 poin. Nah, sertifikatnya ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas. Nah, Bapak Ibu, baru saja saya mendapatkan informasi dari saluran BGP Provinsi TT terkait pertanyaan legalitas dan keabsahan sertifikat dalam bukti dukung pada RK dengan peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, siapakah pihak yang paling berhak dan diakui secara regulasi untuk membutuhkan tanda tangan dalam sertifikat tersebut? Jawabannya begini Bapak Ibu. Legalitas sertifikat sebagai bukti dukung yang diterima oleh pengelola kinerja platform Merdeka Mengajar dilakukan oleh pihak penyelenggara atau yang memiliki tanggung jawab untuk mengesahkan bahwa peserta telah mengikuti dan mendapatkan hasil berupa sertifikat. Jika Bapak Ibu belum memiliki gambaran terkait seperti apa itu coaching, sebaiknya ini jangan dipilih. Tetapi jika Bapak Ibu punya gambaran, boleh juga ini dipilih sebagai salah satu RHK-nya. Yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat. Nah, Bapak Ibu, ini mendapatkan 6 poinnya. 10 aksi nyata setara dengan 6 poin dalam bentuk laporan. Nah, seperti apa itu Bapak Ibu? Nah, yang boleh memilih RK inilah Bapak Ibu, guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi. Jadi ada proses seleksinya di PMM. Nah, yang lolos seleksi itulah yang akan menjadi penelaah. Nah, jika Bapak Ibu merasa belum pernah mengikuti seleksi ini di PMM, sebaiknya Bapak Ibu jangan memilih RK yang ini. Kemudian RHK yang keempat, kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelah cerita praktik. Ini juga sama. Siapa mereka? Adalah guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelah. Jika Bapak Ibu merasa belum pernah mengikuti seleksi seperti ini, lebih baik RHK ini jangan dipilih. Yang keenam, meningkatnya kompetensi peran sebagai penelah perangkat ajar. Demikian juga dengan ini Bapak Ibu. Guru dan kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah, itu saja yang boleh memilih RHK yang ke-6.
Berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu boleh memilih yang ini, tetapi salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu membuat satu konten unggulan yang terbit di PMM. Nah, konten unggulan yang terbit di PMM harus muncul di menu rekomendasi jempolan. Tentu telah melalui kurasi oleh pihak PMM atau Kemendikbud Ristek. Nah, jika Bapak Ibu merasa ragu apakah nanti ketika saya menyusun konten unggulan, apakah sesuai dengan persyaratan ini, muncul di rekomendasi jempolan dan lulus atau lolos kurasi, lebih baik dihindari kalau memang Bapak Ibu merasa ragu-ragu. Kemudian berikutnya, meningkatnya kompetensi sebagai peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini sama seperti penjelasan yang tadi Bapak Ibu. Penjelasan yang kedua. Nah, Bapak Ibu menghadirkan narasumber, maka Bapak Ibu berperan sebagai peserta mendapatkan poin peserta, yang menjadi narasumbernya akan mendapatkan poin sebagai narasumber. Seperti itu. Jadi kegiatannya dapat dilakukan oleh Kombel, baik intrasekolah, antarsekolah, maupun Kombel secara daring. Poin ke-9 Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang pernah mengikuti program pendidikan guru penggerak ya, yang mengikuti program pendidikan guru penggerak, ada yang namanya coaching untuk supervisi akademik. Jadi coaching untuk supervisi akademik itu mengobservasi rekan sejawat. Nah, Bapak Ibu boleh mempelajari ini tentang seperti apa coaching untuk supervisi akademik itu. Bapak Ibu nanti akan secara bergantian dengan rekan sejawat, katakanlah 2 orang guru secara bergantian akan melakukan observasi praktik pembelajarannya. Tentu ada rubrik yang disiapkan atau instrumennya dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Nah, di sini semua guru berkesempatan menjadi partisipan observasi dalam praktik pembelajaran sebagai pelaku dan juga pengamat. Jadi, ketika 2 orang guru nanti, satu yang akan menjadi pelaku yang mengajar, satunya mengamati. Selanjutnya bergantian seperti itu. Nah, untuk di sini ada 8 poin untuk satu kali observasi. Tentu yang menjadi bukti dukungnya adalah laporan. Nah, laporannya berupa apa? Berupa instrumen yang digunakan untuk kegiatan tersebut, dan juga mungkin ditambah dengan dokumentasi seperti itu. Sehingga untuk yang ini boleh dipilih, boleh tidak. Jika memang sudah dipahami, boleh dipilih seperti itu. Lalu berikutnya, meningkatnya kompetensi guru sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini 8 poin Bapak Ibu. Nah, persyaratannya adalah pelatihan atau bimbingan teknis tidak dibatasi jumlah jam, asal berdurasi 2-3 hari. Ingat ya, ada yang 2-3 jam tadi, yang ini 2-3 hari. Penyelenggara kegiatan pun tidak dibatasi, asal terpercaya. Tetapi jamnya harus sampai 2-3 hari. Artinya, kalau 2-3 hari Bapak Ibu, katakanlah dihitung 1 hari itu 8 jam, maka 4 hari berarti 32 jam. Nah, kalau misalnya 2 hari berarti 16 JP, 3 hari berarti 24 JP. Sehingga di sini dikatakan tidak dibatasi oleh jumlah jam, tetapi berdurasi 2-3 hari. Kalau dulu-dulu sertifikat yang diakui adalah yang 32 JP minimal. Sehingga ini boleh dipilih Bapak Ibu. Lalu berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, nanti akan saya tampilkan seperti apa tampilan DPM Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan untuk memilih salah satu dari kegiatan pelatihan mandiri ini, supaya Bapak Ibu bisa memahami seperti apa tahapan-tahapan dalam kegiatan pelatihan mandiri, dan juga akan mendapatkan materi yang sangat berharga. Nah, topik pelatihan mandiri di PMM disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sejauh ini ketika nanti Bapak Ibu akan diobservasi oleh kepala sekolah, maka ada namanya rencana tindak lanjut. Nah, di rencana tindak lanjut nanti Bapak Ibu akan ada pilihan mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Sehingga Bapak Ibu bisa memilih topik ini atau memilih RK ini karena dalam perjalanan nanti setelah observasi di rencana tindak lanjut, Bapak Ibu akan melakukan pelatihan mandiri di PMM sesuai dengan rekomendasi atau pilihan yang ada di rubrik
observasi Bapak Ibu nanti setelah diobservasi oleh kepala sekolah, seperti itu. Ya, ini bisa dipilih juga. Yang berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini setara dengan 12 poin. Nah, siapa saja yang bisa memilih ini Bapak Ibu adalah guru dan kepala sekolah yang berperan sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah di luar kegiatan program pendidikan guru penggerak. Jadi, nah untuk penjelasan mengenai pengajar praktik Bapak Ibu, untuk pengajar praktik, katakanlah pengajar praktik angkatan 10 yang kegiatannya mungkin bulan Maret atau April. Nah, kemungkinan sertifikatnya itu baru diterbitkan di akhir tahun ataupun bahkan di tahun 2025. Sehingga ada baiknya ini jangan dipilih dulu karena belum tentu nanti sertifikatnya akan terbit sesuai dengan di tahun 2023. Nah, untuk fasilitator ataupun pengajar praktik yang angkatan 9, coba dilihat dulu kira-kira akhir pendidikannya bulan berapa. Katakanlah akhir pendidikannya bulan Mei. Nah, bisa dipastikan apakah Juni itu sertifikatnya terbit atau tidak. Jangan sampai kita nanti masukkan RK ini ke periode Januari sampai Juni ini, ternyata sertifikatnya tidak diterbitkan di bulan Juni, tetapi di bulan setelahnya. Sehingga nanti malah ini tidak ada bukti dukungnya kalau Bapak Ibu terlanjur memilih yang ini. Nah, terkait untuk yang ini Bapak Ibu coba dilihat dulu lini masa kegiatan program pendidikan guru penggerak. Lalu berikutnya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Nah, cerita praktik ini ya cerita praktik yang terbit di video inspirasi dan ide praktik. Tentu melalui tahapan pendaftaran dan juga seleksi. Jadi Bapak Ibu dapat membuat cerita praktik baik yang Bapak Ibu lakukan di sekolah, kemudian di-upload di PMM, di video inspirasi ataupun ide praktik, dengan catatan nanti video tersebut atau cerita tersebut akan lolos seleksi. Nah, bagaimana kalau setelah saya menyusun RKH ini atau memilih RKH ini ternyata tidak lolos seleksi? Nah, sehingga sebaiknya ini dihindari. Tapi boleh Bapak Ibu, ya, karena tidak ada yang mustahil selama Bapak Ibu mempersiapkannya dengan baik, seperti itu. Yang ke-14, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Ini setara dengan 12 poin. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu, belum ada penjelasan tentang tingkat penghargaannya seperti apa. Penghargaannya yang seperti apa yang diakui. Sehingga Bapak Ibu minimalisir untuk memilih RHK yang ke-14 ini. Yang ke-15, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ada yang mengatakan begini, oke, kalau begitu saya menyusun satu perangkat ajar, kemudian upload di bukti karya di PMM. Apakah itu diakui? Ternyata tidak Bapak Ibu. Perangkat ajar yang diakui adalah perangkat ajar yang telah dikurasi oleh pihak Kemendikbudristek dan terbit di menu perangkat ajar. Nah, Bapak Ibu selama ini mungkin pernah mengakses perangkat ajar atau menggunakan perangkat ajar yang ada di PMM. Perangkat ajar tersebut Bapak Ibu perangkat ajar yang telah lolos seleksi atau lolos kurasi oleh Kemendikbudristek sehingga muncul di sana. Sehingga guru-guru yang memilih RK ini adalah guru-guru yang pernah mengikuti seleksi penyusunan perangkat ajar melalui PMM. Nah, jika Bapak Ibu merasa belum, ya lebih baik jangan. Yang ke-16, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Nah, mungkin ini lebih berlaku kepada guru-guru SMK mungkin ada guru yang diberikan kesempatan untuk melakukan praktik magang seperti itu. Lalu berikutnya, meningkatnya kompetensi sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, kegiatannya harus 3, setara dengan 36 poin. Nah, bayangkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjadi penggerak sebuah komunitas dan melakukan 3 kegiatan dalam kurun waktu 6 bulan, maka Bapak Ibu hanya memilih ini saja sudah memenuhi batas minimum poinnya.
Nah, sertifikatnya hanya satu kegiatan. Maksudnya begini, dari 3 kegiatan ini yang dikeluarkan sertifikat satu saja. Nah, penggerak komunitas belajar adalah semua pengurus aktif atau bukan pengurus tetapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksanaan kegiatan berbagi praktik baik. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah seperti itu. Atau mungkin ketua komunitas ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, untuk komunitas ini didaftarkan di PMM boleh, ataupun tidak didaftarkan di PMM tetapi melakukan kegiatan 3 kegiatan praktik baik seperti ini dalam komunitas Bapak Ibu, maka itu akan mendapatkan 36 poin. Yang ke-18, meningkatnya kompetensi sebagai peserta program pelatihan atau pendidikan jangka pendek atau menengah dalam bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti program pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, untuk yang angkatan 8 atau 9, jika kemungkinan kegiatannya nanti akan berakhir di bulan Mei, katakanlah di bulan Mei atau sebelum bulan Juni, dan dipastikan nanti sertifikatnya akan terbit sebelum itu, maka boleh memilih. Ini poinnya besar sekali Bapak Ibu, 128. Nah Bapak Ibu, itulah gambaran tadi seperti apa kita memilih RHK. Ya, semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu dalam menentukan RHK yang sesuai dengan kesiapan Bapak Ibu di pengembangan kompetensi dan juga di kegiatan praktik pembelajaran. Jika ada yang belum, Bapak Ibu belum dipahami, boleh Bapak Ibu bertanya di kolom komentar. Sekian.